Malam kedua adalah sebuah tempat pengembara di Lembah Gaib. Pada malam ini, Syahrazad melanjutkan kisah petualangan penuh keajaiban yang membawa kita ke negeri yang tersembunyi di balik pegunungan tinggi dan diliputi misteri yang dalam. Dikisahkan tentang seorang pengembara muda bernama Yaman, seorang pria pemberani yang terkenal akan kecerdasannya. Dengan tekad dan rasa ingin tahu yang tiada tanding, Yaman memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Lembah Gaib, tempat yang hanya muncul dalam dongeng dan legenda, namun dipenuhi dengan harta karun dan pengetahuan tersembunyi. Misi ke Lembah Gaib. Yaman mendengar dari seorang pedagang tua tentang sebuah kitab kuno yang tersimpan di dalam lembah itu. Kitab yang dipercaya berisi rahasia-rahasia dunia dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini tak terpecahkan. Didorong oleh rasa penasaran, ia meninggalkan desanya dan melakukan perjalanan berhari-hari melewati padang pasir yang gersang, hutan lebat, dan akhirnya sampai di pintu masuk Lembah Gaib. Saat malam menjelang, pintu lembah yang tersembunyi di balik kabut tipis mulai terlihat. Terpesona oleh cahaya yang berkilauan dari dalam lembah, Yaman melangkah masuk, berusaha menjaga langkahnya agar tidak menarik perhatian makhluk-makhluk gaib yang mungkin sedang mengawasi. Pertemuan dengan naga air. Di dalam lembah itu, Yaman segera disambut oleh sungai berwarna biru terang yang berkelok-kelok seperti naga. Tepat ketika ia hendak menyeberang, air sungai itu bergerak dan berubah menjadi seekor naga besar yang menghalangi jalannya. Naga air itu berkata dengan suara gemuruh, "Wahai pengembara, tidak sembarang orang bisa melintas. Hanya mereka yang memiliki hati tulus yang boleh menyusuri lembah ini. Buktikanlah bahwa engkau pantas." Tanpa ragu, Yaman berlutut dan berkata, "Aku datang untuk mencari kebenaran, bukan untuk ketamakan. Jika kau menemukan keburukan dalam niatku, aku siap berbalik sekarang juga." Setelah mendengar ketulusan Yaman, naga air tersenyum dan air sungai itu kembali normal, mengizinkan Yaman untuk menyeberang. Dia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan penuh tantangan. Jalan di tengah kegelapan. Setelah menyeberang, Yaman tiba di lorong yang gelap gulita, di mana tidak ada secercah cahaya. Meraba-raba dalam kegelapan, Yaman mendengar bisikan yang menyuruhnya menyerah dan kembali. Namun, dengan keberanian yang kokoh, ia melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba, dari dalam kantongnya muncul kilauan batu yang ia temukan dalam perjalanan tadi. Cahaya batu itu menerangi lorong, menunjukkan jalan menuju tempat tersembunyi di ujung lembah. Kitab rahasia. Di ujung lorong itu, ia menemukan sebuah ruangan dengan kitab kuno yang tergeletak di atas altar berlapis emas. Tangan Yaman bergetar saat ia membuka halaman-halaman kitab itu, menyadari bahwa setiap kata yang ia baca terasa seperti memberikan pencerahan yang mendalam. Kitab itu menjelaskan tentang kekuatan pikiran, tentang keindahan persahabatan, dan tentang cara menemukan kedamaian sejati di dalam hati. Namun, kitab itu juga berpesan bahwa pengetahuan yang ia peroleh harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh disebarluaskan sembarangan. Jika ia melanggar, kutukan lembah gaib akan memburunya selamanya. Kepulangan yang penuh makna. Dengan membawa kitab dan hati yang penuh akan kebijaksanaan, Yaman keluar dari lembah dan kembali ke desanya. Kehadirannya membawa kedamaian, karena ia tidak hanya kembali sebagai seorang petualang, tapi sebagai pembimbing yang bijak bagi rakyatnya. Dan begitulah, malam ini berakhir dengan cerita tentang Yaman, sang pengembara yang menemukan bukan hanya harta benda, melainkan harta terbesar dalam bentuk kebijaksanaan dan ketulusan hati. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, tinggalkan komentar, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang penuh misteri. Malam ke-24, Rahasia Pulau Es. Di sebuah negeri yang dikelilingi lautan yang berkilau, terdapat sebuah pulau misterius yang dikenal sebagai Pulau Es. Pulau ini tidak terlihat oleh mata telanjang dan hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Konon, pulau ini menyimpan harta yang tidak terbayangkan. Es yang bersinar, yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mengabulkan satu permohonan bagi siapa saja yang dapat menemukannya. Cerita tentang Pulau Es sudah menjadi legenda di kalangan para pelaut dan petualang. Banyak yang berusaha mencarinya, tetapi semua usaha itu berakhir tanpa hasil. Namun, seorang pemuda bernama Arman yang memiliki jiwa petualang yang kuat memutuskan untuk mencari pulau tersebut. Ia percaya bahwa harta karun di pulau itu akan menyelamatkan desanya yang dilanda kekeringan. Perjalanan menuju Pulau Es.
Arman mempersiapkan perjalanannya dengan seksama. Ia mengumpulkan peta-peta kuno dan mendengarkan cerita dari para pelaut tua di pelabuhan. Setelah menyiapkan kapal kecilnya, ia berlayar dengan harapan tinggi, dipandu oleh bintang-bintang di langit malam. Setelah berhari-hari berlayar di tengah lautan yang bergelora, Arman akhirnya melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Seberkas cahaya biru menyala di ufuk timur, seolah memanggilnya. Dengan penuh semangat, ia mendayung kapalnya menuju cahaya itu. Ketika kapal Arman mendekat, pulau itu mulai terlihat. Pulau es muncul dari kabut, dikelilingi oleh air biru cerah. Ia terpesona oleh keindahan pulau itu, pepohonan yang berkilau seperti es, dan sungai yang mengalir dengan air jernih yang memantulkan cahaya. Namun, ada suasana yang menyelimuti pulau itu, suasana misterius yang membuat jantungnya berdegup kencang. Menemukan rahasia pulau, Arman berlabuh dan melangkah ke daratan. Setiap langkahnya membuat suara gemerisik, seolah pulau itu berbicara padanya. Saat ia menjelajahi pulau, ia menemukan berbagai keajaiban. Burung-burung yang bersinar terbang di atasnya, dan bunga-bunga yang tumbuh di tanah berkilau dalam warna-warna indah. Namun Arman tahu bahwa dia harus menemukan es yang bersinar sebelum pulau itu menghilang kembali. Setelah berjam-jam menjelajahi pulau, ia akhirnya sampai di sebuah gua yang besar. Di dalamnya, cahaya biru yang memukau bersinar terang. Arman melangkah masuk dengan hati-hati, dan di tengah gua, dia menemukan apa yang dia cari, sepotong es besar yang bersinar seperti bintang. Dengan hati berdebar, Arman mendekat. Namun, ketika ia hendak menyentuh es tersebut, suara lembut bergema di dalam gua. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Pertemuan dengan penjaga es. Tiba di balik cahaya es itu, muncul sosok perempuan yang anggun, berpakaian dari es dan salju. Dia adalah penjaga pulau es, yang diberi tugas untuk melindungi kekuatan es tersebut. Hanya mereka yang memiliki niat tulus yang bisa mendapatkan kekuatan ini, katanya. Arman menjelaskan bahwa dia datang untuk menyelamatkan desanya dari kekeringan. Dia ingin menggunakan kekuatan es untuk memohon hujan agar tanamannya dapat tumbuh kembali. Penjaga itu mengamati Arman dengan cermat. Keberanianmu patut dipuji, tetapi kekuatan es ini tidak dapat diberikan begitu saja. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar layak, ujarnya. Dia kemudian memberikan Arman 3 ujian. Pertama, dia harus mengatasi tantangan fisik dengan berlari melewati hutan es yang berbahaya. Kedua, dia harus memecahkan teka-teki yang akan menguji kecerdasannya. Dan terakhir, dia harus menunjukkan kebaikan hati dengan membantu makhluk hidup di pulau itu. Ujian pertama, lari melalui hutan es. Ujian pertama dimulai. Arman harus berlari melewati hutan es yang penuh jebakan. Tanpa ragu, dia berlari, menghindari cabang-cabang tajam dan menjumpai hewan-hewan es yang berusaha menghalanginya. Berkat ketangkasan dan keberaniannya, dia berhasil melewati rintangan tersebut. Ujian kedua adalah teka-teki yang diajukan oleh penjaga. Apa yang dapat memecahkan kebekuan tetapi tidak dapat dilihat? Arman berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Cinta." Penjaga tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Cinta adalah kekuatan terkuat di alam semesta." Ujian ketiga, menolong makhluk hidup. Ujian terakhir adalah yang paling sulit. Saat menjelajahi pulau, Arman menemukan seekor burung kecil yang terjebak di semak-semak. Meskipun sudah lelah, Arman memutuskan untuk membantu burung itu. Dia dengan lembut mengeluarkannya dari jebakan dan memberinya kebebasan. Burung itu terbang tinggi dan berkicau merdu, seolah mengucapkan terima kasih. Permohonan terakhir. Dengan ketiga ujian berhasil, penjaga pulau es merasa terkesan dengan keberanian, kecerdasan, dan kebaikan hati Arman. Sekarang kamu bisa memohon satu hal. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Arman dan penuh harapan meminta agar hujan turun di desanya untuk menyelamatkan tanaman dan rakyatnya. Penjaga mengangguk dan dengan gerakan tangannya dia menciptakan butiran es yang mengalir ke arah Arman. "Ambil ini dan pulanglah dengan harapan," ujarnya. Kembali ke rumah, Arman mengucapkan terima kasih kepada penjaga dan bergegas kembali ke kapal. Dalam perjalanan pulang, butiran es yang ia bawa mulai meleleh dan membentuk awan kecil. Begitu tiba di desanya, langit yang sebelumnya cerah mulai mendung, dan hujan pun turun deras. Seluruh desa bersorak gembira, menyambut hujan yang sangat dibutuhkan. Arman dikenang sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan desanya berkat keberanian dan kebaikannya. Penutupan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan keberanian, kecerdasan, dan kebaikan hati, kita dapat mengatasi berbagai tantangan.
Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah malam berikutnya.